Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, dalam pidato terbarunya di depan IMF, pimpinan The Fed menyebutkan bahwa inflasi masih jauh di atas target The Fed sebesar 2%, dan masih butuh waktu lebih panjang agar inflasi mencapai target. Powell menyebutkan bahwa kebijakan moneter yang ketat masih dapat diterapkan, namun penerapannya harus sangat hati-hati sehingga terhindar dari risiko pengetatan yang berlebihan. Pasar sendiri memprediksi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan di bulan Desember. Beberapa data yang akan dirilis pekan ini adalah inflasi bulan Oktober yang diprediksi hanya tumbuh sebesar 3,3% year on year versus 3,7% bulan September. Serta penjualan retail bulan Oktober yang diprediksi turun 0,1% secara bulanan versus 0,7% peningkatan secara bulanan di bulan September. Kita masuk ke zona Asia. Pekan ini beberapa data perekonomian China yang akan dirilis adalah produksi industrial secara tahunan bulan Oktober yang diprediksi hanya tumbuh 4,3% year on year versus 4,5% year on year bulan September. Selain itu, data penjualan retail bulan Oktober yang masih diprediksi tumbuh 7% secara tahunan cukup kuat dibandingkan pertumbuhan retail bulan September yang hanya tumbuh 5,5% year on year. Zona Indonesia, perekonomian kuartal 3 hanya tumbuh 4,94% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang tumbuh 5,17% year on year. Data cadangan devisa bulan Oktober sedikit mengalami penurunan menjadi 133,1 miliar US dollar versus 134,9 miliar US dollar bulan September. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Oktober mengalami peningkatan menjadi 124 dan masih berada di fase optimis. Data penjualan kendaraan bermotor bulan Oktober masih mengalami penurunan secara tahunan. Penjualan motor turun 4% year on year versus minus 0,9% year on year bulan September. Sedangkan penjualan mobil turun 13,9% year on year versus minus 20,1% year on year bulan September. Data penjualan retail bulan September tumbuh 1,5% year on year, relatif hampir sama dengan pertumbuhan tahunan 1,1% di bulan Agustus. Pekan ini akan dirilis data neraca perdagangan bulan Oktober. Diprediksi ada peningkatan surplus menjadi 3,42 miliar US dollar versus surplus 3,3 miliar US dollar bulan September. Proyeksi peningkatan surplus di bulan Oktober disebabkan adanya ekspektasi penurunan impor dibandingkan bulan September. Market view, IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,30% week on week di level 6.809,27. Pekan ini, kondisi global khususnya dari Amerika Serikat masih cukup kondusif karena data inflasi bulan Oktober akan dirilis pekan ini yang diprediksi hanya tumbuh 3,3% year on year atau menunjukkan tren penurunan sejalan dengan ekspektasi pasar bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan di pertemuan bulan Desember. Data domestik yang akan dirilis pekan ini berupa neraca perdagangan bulan Oktober yang diprediksikan akan mengalami peningkatan surplus dan diharapkan akan memberikan efek positif tambahan bagi IHSG. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 1,35 triliun rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 15,46 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor infrastruktur, teknologi, dan non-cyclical, masing-masing sebesar 9%, 2,46%, dan 0,03% secara mingguan. Pada tanggal 10 November 2023, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,81%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,82%. Sementara yield benchmark Sun 15 tahun flat
di level 6,96% dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 7,08%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 8 November 2023 tercatat sebesar 820,39 triliun rupiah atau sebesar 14,78% dari total outstandingnya, meningkat dibandingkan posisi per 3 November 2023 yaitu sebesar 818,01 triliun rupiah atau sebesar 14,77% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 2,1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun ini, sehingga inflasi akan lebih terkendali dan Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.